Ini ada Mbak Risa Saparina, ada ini Pak Mas Raffi atau Mbak Raffi nih ya. Nah, ini ada Raffi Mardiana, ada Lasmi Fitria gitu. Oh, Bahagia wow siapa ya itu ya? Bahagia Wow gitu ya. Siapa tadi? Oh, oh udah bukan Bahagia Wow lagi ya. Kayaknya udah berganti jadi Vivi ya. Ya. Terus di sini ada juga dari Medan ini ya. Mas Kodiasah nih kayaknya masih dalam proses join nih. Iya. Selamat malam dari Medan. Ada Mas Kodrisyah Siregar. Malam juga ini ada Mbak Mia nih, Mbak Mia Mariana nih. Ya. Selamat malam Mbak Mia Mariana. Wah, ini. Selamat malam. Nah, Selamat malam. Aku off ya. Masih ya nggak sambil apa-apa. Sambil apa Mbak? sambil ngunyah. Oh, sambil ngunyah. Ya, Mas Kodis ya, monitor Mas. Oh iya, ini monitor juga ya. Kayaknya memang di ini nih. Ya, mic-nya belum 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 nyala. Iya, ya ini kita juga makin rame ya malam ini ya. Jadi ada, wah makin banyak nih ya. Ada Mas Rofi, selamat malam Mas Rofi. Posisi di mana Mas? Kalimantan atau di Pulau Jawa? Lagi di Jakarta, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rofi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gitu. Selamat malam juga ada Bu Endang Luciana. Ini juga ada seniornya kita semua, Mas Sugeng. Apa kabar Mas Sugeng? Posisi di mana ini? Alhamdulillah sehat selalu, segar, bugar, makan enak, tidur enak, dan enak-enak yang lain. Ya, Mas Sugeng di mana posisi Semarang nih ya, Mas? Jakarta Timur, deket apa itu? Jalan Pemuda. Ah, ini mau kayaknya sekamar lagi nih sama Mas Rofi nih kayaknya nih. Ya jaraknya 5 meter lah. Ah, lagi sekamar ya sama Mas Rofi nih, lagi jalan bareng kayaknya nih emang. Beda kasta. Beda kasta. Bukan beda. Dia Besok kasta, saya kasti. Ini ada sapa-sapa dari Kisan iPhone ya. Besok foto-foto Mas Geng. Foto-foto apa ya? Wah, nggak tahu deh ini. Ada chat nih. Bentar, nih siapa deh yang Nah, Kisan iPhone ya. Oh, kok nggak ada namanya nih? Tak siapa? Hunting 17 Agustus tuh katanya tuh diajakin tuh Mas Ger. Gitu ya. Kak. Ini Mas Kisan kayaknya masih di jalan ini. Kak ini. Mas Dwi, ya ampun. Habis makan sate dia. Oh, makan sate. Sama bergabung juga Mas Arif Risman dan juga mentor kami Mas Purnama. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum, malam. Malam. Nah, Wah, masih ini nih seminar Nabi, profesional kajian akademik. Wah, masih virtual background-nya masih. Waduh, belum lengkap. diganti nih. Maaf. Urusan kantor tuh. Ah, di spill juga nggak apa-apa kok di mananya. Gitu ya. Halo, apa kabar? Selamat malam, Mas Purnama. Assalamualaikum KJ, Kang Waalaikumsalam. Arif, Mas Kang Adi. Haji, aduh. Ada Pak Haji. Haji Pur. Suaranya berkarisma banget itu ya. Iya, suaranya mah. Dari suaranya Mas aja Dwi ya. lagi, Beda. Mas Dwi lagi di batuk lagi ini. di Semarang ya? Iya, kayaknya lagi di Semarang. Kayaknya sih. Oh, Siapa? masih di tol, masih di tol. Tol mana ini? Baru lewat Cirebon. Oh, baru lewat Cirebon. Oh, menuju pulang ya, Mas Dwi ya. Oke, selamat malam juga ada Gali dan juga ada Umi Nurul. Selamat malam semuanya. Ini kayaknya kayak radio kampus nih. Jangan-jangan dulu aku radio kampus. Enggak. Ini pensiunan penyiar kampus nih. Enggak, Tahu Pak. aja. Bolonya ramah itu. Kalah. Kita mah cuma ini doang, suka ditodong doang.
Rame-ramein daripada kosong kan studio di kampus kan. Jadi ya udah dimanfaatin aja gitu. Dimanfaatin lalu jadi rusak acaranya. Ya, ada lagi? Belum ada yang join lagi nih. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa, kita sekalian mungkin kenal-kenalan dulu gitu ya. Ini kalau boleh jangan lupa mungkin namanya udah ada semua ya gitu ya. Tapi kita tadi masih ada yang itu ya. Oh, di sini ada Dwi Pak D Ishak. Oh iya. Ya tadinya Kisan iPhone jadi Dwi Pak D. Oke, Pak D apa kabar Pak D? Ya udah ya. Tuh. Oke, siapa lagi nih ya? Oh, belum ada yang join lagi. Mungkin kita nunggu dulu ya Kak J ya. Nunggu dulu mungkin. Atau kita mulai aja atau gimana? Boleh, Pak Abi dimulai aja. Nanti sambil Oh, dimulai aja. Oh ya udah gak sabar biar juga nggak ya. kemalaman. Biar gak kemalaman. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Gitu ya, apa kabar? Gitu ya, senang sekali kita bisa berkumpul malam ini di TTG Development Series gitu ya. Pada malam ini kita berkenalan ya. Di sini ada yang baju pink ya. Pokoknya kalau trainer baju pink terus ya. Ini di sebelah saya ini ada Kak J Luvina. Selamat malam Kak J. Malam Pak Abi. Ya, ini Kak J nih gitu ya. Nah, ini kalau misalnya boleh sama perkenalkan, Kak J ini adalah eh, dari kohort 9 ya kita ya. Oh iya sama sama saya. Sama sama saya gitu ya. Jadi ini dari kohort 9 gitu ya. Dari kohort 9 ini adalah Creative Writing Mentor, founder Nulis Yuk dan juga penerbit Motivasi Inspira gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau misalnya di IG gitu ya suka ada namanya @jluvina atau @motivasi inspira. Nah, inilah yang foundersnya tuh ini nih ya. Nah, ya. KJ ini pasti kalau misalnya ini ya, kalau misalnya ketemu gitu ya, pasti ada yang khas. Teman-teman bisa lihat nggak nampilannya apa yang khas? Apa? Apa coba? Ya. Apa tuh? Apa nih di sini nih? Kan udah pada lihat ya KJ ya. Cadar merah muda. Nah, itu dia. Udah lama banget nggak dengar kata-kata merah muda. Merah muda, iya. Kelihatan nggak dari generasinya, dari generasi kapan? Kelihatan Ini. dari generasi. Baik. Ya. Jambon. Ya, Jambon, ya Allah, Jambon. Oke, saya juga ingin memperkenalkan dulu gitu ya, sama datang buat rekan-rekan TTG Trainers Development ya. Kayaknya ini semuanya alumni TTG ya, dan yang wannabe TTG Trainers ya. Nah, mungkin saya juga ingin cerita dulu nih ya, sebenarnya ini program apa malam hari ini. Jadi TTG Trainers Development Series ini adalah salah satu program dari Tempa Trainers Guild gitu ya. Tempa Trainers Guild mana ya ini nih yang salah ya. Nah ini nih, nah Tempa Trainers Guild ya. Jadi ini adalah untuk pengembangan potensi trainers dan edukator di Indonesia. Kita memang sengaja menyelenggarakan program ini. Jadi kita menghadirkan para alumni gitu ya yang sudah malang melintang gitu ya di berbagai dunia training gitu ya. Dan kita malam ini memang sengaja mengundang teman-teman gitu ya untuk bisa saling berbagi gitu. Nah, di sini memang Tempa sendiri adalah program inkubator bisnis pelatihan yang diprakarsai oleh Dr. Indra Nugroho. Halo Mas Indra, apa kabar? Mudah-mudahan malam ini masih nyimak gitu ya. Nah, ini adalah menjadi tempat bagi solusi negeri yang senantiasa butuh trainer dan edukator yang bisa jadi solusi dalam menyelesaikan masalah besar di bangsa ini gitu ya. Jadi mulai kayak misalnya apa ya Mas KJ ya. Masalah yang paling besar saat ini adalah bagaimana menurunkan harga ayam dari 45.000 sekilo itu jadi 25.000 lagi gitu ya. Nah, itu problem rumit kayaknya ya. Malam ini mungkin mau bahas itu enggak? Nah, ini mungkin kita dalam 1 bulan ke depan kita akan berbagi ya dari para trainer dari berbagai background gitu ya. Di sini ada banyak sekali trainer yang saya tahu di sini juga banyak meluangkan waktu dan besar harapan kita yang hadir hari ini kita bisa dapat dampak positif gitu ya. Termasuk kita juga dan juga masyarakat sekitarnya. Nah, mungkin itu sekedar perkenalan ya. Tanpa menunggu lama-lama lagi, monggo silahkan Kak J, kita mulai berbagi aja nih malam ini. Ya, silahkan Kak J.
Masya Allah. Terima kasih banyak buat Pak Abi yang sudah mengantarkan acara kita pada malam hari ini. Ya, Sebelumnya saya buka lagi ya Pak Abi ya. boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah senang banget pada malam hari ini. Pertama kali banget tuh mau ngucapin makasih ya buat Kaunsil atas kesempatannya. Dia jadi bisa berbagi pada malam hari ini bareng teman-teman yang luar biasa banget ya. Dia tuh sering banget takjub gitu sama teman-teman. Sering share gitu ya tentang di grup tuh. Wow, keren banget teman-teman dan bahagia banget nih teman-teman dan juga guru-gurunya aja ada di sini ikutan hadir. Ya ampun, makasih banget. Sebuah kebahagiaan buat J, di mana teman-teman tuh pasti mungkin malam ini bisa istirahat gitu ya, bercengkrama dengan keluarga, tapi masih menyempatkan gitu buat sharing kita pada malam hari ini. Nah, 1 jam ke depan dalam waktu yang sangat singkat ini, Haji mau berbagi nih, mau berbagi tentang ternyata menulis itu bisa banget loh untuk ningkatin kualitas training kita. Menulis itu ternyata bisa bawa kita ke level karir yang lebih tinggi ini teman-teman. Nah, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman bawa ya untuk ikut acara hari ini mudah-mudahan nanti akan terjawab. Nah, itu aja nih teman-teman untuk pengantarnya. Ya, ini tadi udah dikenalin sama Pak Abi ya. Salam kenal semuanya, teman-teman. Mungkin ada yang baru pertama kali ketemu, mungkin ya. eh, ini Jelvina, biasa dipanggil dengan Kak J. Jadi, J itu suka banget sama menulis, teman-teman. Udah hampir 8 tahun terakhir ini tuh nulis terus gitu ya. Kerjaan nulis, refreshing nulis gitu ya. Kalau lagi mau rilis ya nulis gitu. Jadi, nggak jauh-jauh gitu dari nulis. Dan banyak banget manfaat yang udah J dapetin dari nulis dan J nggak mau cuman J doang yang dapat manfaat itu. J pengen orang-orang yang ada di sekitar J itu bisa dapet gitu manfaat apa yang J rasain karena luar biasa banget manfaat dari menulis itu. Ini Kak J, salah Ya, satu karyanya. oh my Kelihatan God. nggak nih? Terima kasih Pak Abi. Iya. Jadi Ya, kami buat informasi teman-teman, kami di kohort 9 itu dibantu nih bisa terbit bukunya gitu ya. Tempa Story. Nah, ini adalah salah satu karya dari mentoringnya Kak J ya. Jadi langsung tuh seminggu setelah launching, ini adalah program kita selanjutnya. Masya Allah. Gas terus ya Pak Abi ya. Wah, gas terus kita di kohort 9 itu. Ya, Makasih Pak Abi. Ya jadi J tuh nulis gitu ya, apa yang J rasain, apa yang J tahu, apa yang J pikirin, pengalaman J. Jadi suatu waktu stuck, J mau nulis apa lagi gitu, udah habis, mau nulis apa? Karena kejeran gitu kan, dari upgrade diri sama nulis tuh kejar-kejaran. Dan akhirnya di satu titik apa ya, kayak dapat petunjuk tuh, J mesti banget bantu teman-teman yang punya ide, yang punya pengalaman, tapi nggak punya waktu buat nulis. Nah itu tuh J semangat banget gitu buat nemenin teman-teman yang udah punya ide, punya pengalaman dan mau dinulisin karena katanya kalau misalnya kita mau jalannya jauh, kita mesti barengan gitu ya biar bisa kolaborasi gitu teman-teman. Nah, mungkin kita sambil nunggu teman-teman lain yang hadir gitu ya, boleh dong tulis dong quote terbaik teman-teman di kolom komentar baik itu quote yang pernah teman-teman dengar atau quote yang pernah teman-teman baca atau quote bahkan quote bikinan teman-teman sendiri gitu. Ini nih kalau misalnya inget sama quote ini tuh yang tadinya males jadi semangat lagi. Yang tadinya mau nyerah jadi semangat lagi. Yang tadinya udah mau hopeless gitu ya, jadi bangkit lagi gitu. Boleh dong bagi satu quote terbaik yang sering teman-teman inget gitu teman-teman. Nah, boleh banget dibagi nih di kolom chat. Nggak bikinan teman-teman juga nggak apa-apa, mau itu dari Al-Quran boleh banget, mau itu dari hadis boleh banget, atau dari orang lain, atau dari gurunya teman-teman, itu boleh banget dibagi di kolom komentar, di kolom komentar gitu ya. Masya Allah ini udah ada nih dari Mbak Sartini ya, nothing worth having comes easy, Masya Allah. Ya, ini urip iku urup ya, Masya Allah. Nah,
Urip iku urup. Wah. Ya, jadi urip iku urup itu apa ya? Hidup itu hidup gitu ya. Ini bagus nih. Ya, gitu. Ada lagi. Menulis buku harus Ada yakin nih. sebelum nama kita ada di buku Yasin. Tuh pesan dari Mbak Mia. Oh gitu ya pesan. Langsung join di event offline-nya Mbak Mia di Jakarta. Oh, oke. Boleh lagi yuk kita tungguin teman-teman yang lain buat berbagi nih. Nothing terbaik. worth having comes easy. Wah, mantap itu. Dari Mbak Bu Sartini ya. Bu Sartini. Dari Mbak Lasmi juga tidak ada pelaut tangguh yang lahir dari lautan yang tenang. Wow, mantep banget ini. Ya. Terus siapa lagi nih? Oh iya dari Mbak Mia ya tadi ya. Menulis buku harus yakin sebelum nama kita di buku Yasin. Dari Pak Gali, kreatif itu menghubungkan sesuatu. Dari Pak Sugeng, sesuatu yang tidak dimaknai tidak layak untuk masuk ke dalam hati. SU. Aduh. Dari Mbak Risa, lelah boleh. Gimana? Lelah boleh. Lelah boleh, menyerah jangan. Ya, ngeri kali nih Mbak Nia ya. Iya memang ngeri banget gitu ya. Arif Risman. Oh ini saya masih jauh tambah dong. Oke, Kak J udah 184 buku. Saya masih jauh tambah dong, berani gitu ya. Dan tambahnya buku Pak Arif ya. Nah, itu dia Pak Arif, ditunggu ya. Insya Allah. Terus dari Bulan Fitria, keep moving forward no matter what. Oke, mantap banget ini ya. Maju terus pantang mundur nih kayaknya ya. Insya Allah. Makasih buat teman-teman yang udah berbagi tentang quote terbaiknya di kolom chat. Jadi nulis tuh gitu teman-teman. Kayak misalnya kita salam ya. Kayak misalnya aja bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke teman-teman di sini yang ada 23 orang. Maka 23 orang membalas salam J gitu kan. Kayak kita nulis, J nulisnya 1 kali. Tapi kalau dibaca sama 23 orang, akan baliknya tuh ke J gitu. Baliknya 23 kali. Sama kayak teman-teman yang nulis sekarang. Teman-teman nulis, sekarang ini baru cuma 1 kalimat ya. Tapi dibagikan ke 23 orang yang ada di ruangan ini. Dan itu bermanfaat bagi 23 orang di sini. Dan itu diamalkan dan itu luar biasa banget. Dari 1 quote aja. Jadi sayang banget ya kalau misalnya kita hanya sharing 1 quote. Apalagi J yakin nih di sini teman-teman tuh udah banyak banget ilmu ya. Banyak banget ilmu. Pokoknya J tuh terinspirasi banget lah gitu sama teman-teman semuanya dengan keahliannya masing-masing yang teman-teman memang mesti digas terus gitu untuk dibagikan. Karena 1 quote aja bahkan bisa menghidupkan harapan orang yang udah hopeless gitu. Akhirnya dia hidup saat baca 1 quote kita aja. Dan ternyata itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Apalagi kalau 1 ilmu teman-teman dalam perjalanan teman-teman yang mungkin sekarang usianya 30 tahun, 40 tahun gitu kan. Diikat jadi sebuah buku, diikat jadi 1 buku, itu nggak cukup. Kalau misalnya teman-teman sekarang mungkin ada yang belum pernah nerbitin buku gitu ya, ada yang belum jadi 1 buku. Percaya deh, kalau jadi 1 buku bakalan nagih. Karena ternyata masih banyak banget yang belum disampaikan dalam 1 buku itu. Nah, mudah-mudahan nih ada ya semangat lagi yang tadi mungkin mimpinya tuh pengen banget tulis buku dari tahun 2015. Akhirnya dibangunkan lagi ya di tahun 2023 ini untuk ayo kita nulis, teman-teman. Nah, sekarang apa nih masalah teman-teman sekarang? Boleh share ya, atau boleh dijawab aja di dalam hati ya. Apa sih masalah teman-teman yang sekarang lagi dirasain gitu? Mungkin ada ide tapi sulit mengkomunikasikan ya. Atau kalau sudah bicara, sulit berhenti. Nah, ini biasanya tuh kalau trainer dikasih tahu waktu bicaranya ternyata hanya 1 jam tuh, aduh, gimana ya cara ngekatnya gitu ya. Ternyata nggak cukup gitu. Waktu hanya 1 jam, tapi ternyata kita malah ngaret gitu. Nah, itu kan jadinya nggak efisien gitu, teman-teman. Kemudian bicaranya muter-muter nih. Bahkan sampai keluar topik. Nah, ini bahaya ya, teman-teman ya. Jadi gimana caranya biar topik pembahasan kita tuh tetap ada di situ gitu. Inti merahnya, benang merahnya masih ada di situ. Atau nih J yakin kayaknya teman-teman tuh di sini tuh udah pada keren banget, teman-teman. Tapi pengen banget gitu ya untuk naik level gitu ya.
Nah, gimana sih caranya kita untuk bisa naik level? Mungkin udah banyak banget cara yang udah teman-teman lakuin, tapi belum berhasil. Nah, mudah-mudahan tools menulis ini bisa bantu teman-teman untuk naik level. Izin minum dulu ya Pak Abi ya. Ya, monggo silakan nggak apa-apa. In progress. Gitu teman-teman. Nah, mudah-mudahan ini terjawab ya. Mungkin ada 4 masalah ini, mudah-mudahan terjawab di acara kita pada hari ini. Semakin terlihat, waktu terus berjalan ya teman-teman ya. Waktu terus berjalan dan kita nggak bisa atur gitu. Berhenti dulu dong, atau tunggu aku dong gitu. Nggak bisa. Atau ayo dong cepet aku mau buru-buru nih. Itu kan nggak bisa ya. Nah, jadi kita hanya punya 2 pilihan. Kita mau semakin terlihat atau kita mau tenggelam. Karena menjadi biasa saja itu bukanlah pilihan. Nah, teman-teman, apa ya? Teman-teman tuh mungkin udah ada di posisi yang udah bagus banget gitu. Tapi nggak cukup kita untuk berada di posisi itu terus gitu. Karena kan visi kita sama ya di sini ya, buat rise above the crowd gitu ya. Untuk kita keluar dari kerumunan ini. Kalau misalnya teman-teman udah ada di level ini, maka kalau misalnya kita kelamaan di level ini, artinya orang yang di bawah itu bakalan naik juga gitu ke kita. Jadi jangan kelamaan gitu ya. Kalau misalnya kita sekarang ada di level sekarang yang udah mungkin dari tangga 1 sampai tangga 10 mungkin kita udah ada di level 7 gitu. Artinya jangan kelamaan di level 7 karena yang level 6, yang level 5 akan terus naik. Dan kalau kita kelamaan, kita balik lagi ke kerumunan. Dan kita mesti banget terus naik, terus naik, terus naik. Saat waktu masuk ke tempat gitu ya, pilihan adalah pengen masuk tempat ini, pengen makin terlihat. Makin terlihat tuh gimana Kak makin terlihat gitu ya. Makin terlihat ya biar kita makin didengar gitu kan manfaat yang kita punya. Artinya kita perlu terlihat dulu nih, biar kita jadi lebih mudah terdengar. Kalau misalnya kita di dalam kerumunan terus kita ngomong, siapa yang mau dengerin kita gitu kan. Jadi memang kita perlu naik lagi ke tangga berikutnya untuk kita jadi lebih mudah untuk didengar gitu teman-teman. Karena menjadi biasa aja bukanlah pilihan gitu ya. Jadi kita mau yang mana nih? Dan yakin sih teman-teman jangan sampai memilih untuk tenggelam gitu ya. Apalagi kita udah ada di tempat tuh kita bisa banget berkolaborasi. Jadi jangan mau untuk sendirian. Kalau sendirian tuh ya tenggelam gitu ya. Kita nggak bisa melakukan semuanya itu sendirian. Jadi teman-teman jangan cukup ya dengan level kita pada saat ini. Kita mesti banget terus naik, 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 dan naik. Gitu, teman-teman. Mudah-mudahan dengan kita terus naik, kita jadi makin banyak itu manfaat yang kita sebarluaskan. Nah, ini adalah salah satu cara tadi udah di-spill sama Pak Abi ya. Ini adalah salah satu Udah cara dong. Nih. untuk terlihat di komunitas tempat. Jadi sebenarnya tuh kayak momennya pas aja gitu teman-teman. Di cohort 9, kita ngasih apa ya gitu buat para mentor yang itu customize, nggak dijual di mana-mana gitu ya. Dan itu membekas gitu. Apa ya? Ya udah deh karena ada di situ. Jadi kan J menyarankan untuk kita kenapa nggak mengikat kisah aja dalam selama perjuangan di tempat ini. Dan ini adalah upaya J untuk terlihat. Karena kalau misalnya dalam menyampaikan pesan itu kan ada pesan tell dan ada pesan show gitu ya. Dimana kita menyampaikan keahlian kita, dimana kita menunjukkan keahlian kita. Kalau misalnya kita cuman bilang, misalnya J bilang, hai, di sini ada J adalah seorang penulis yang siap banget membantu kamu untuk nerbitin karya kamu gitu. Terus karya nyatanya apa gitu kan. Nah, di sini J buktiin di tempat story ini J buktiin bahwa kita bisa berproses untuk bikin buku selama 1 bulan gitu. Dan akhirnya terbit.
Nah, di sini juga Ji, cari perhatian gitu ya, cari perhatian untuk terlihat dengan orang-orang yang ada di atas J gitu. Hingga akhirnya kita bisa bikin acara di mana bisa menghadirkan semua mentor dan juga lab mentor. Dan akhirnya apa ya? J itu punya prinsip kalau misalnya kita nggak bisa masuk ke lingkarannya si dia gitu, dalam artian orang yang ada di level atas kita nggak bisa masuk gitu ya ke lingkungan dia yang bisa WA kapan aja misalnya gitu. Paling nggak kita bisa masuk ke lingkaran pertamanya gitu. Nah, dengan buku Tempat Story ini tuh J kayak apa ya? Berusaha untuk masuk terlihat dengan para mentor gitu kan. Kayak misalnya alhamdulillah jadi ke-mention juga gitu sama Mas Indra gitu. Alhamdulillah meskipun enggak Mas Indra yang minta bantuan, tapi orang lingkaran pertamanya yang minta bantuan J buat support gitu bukunya Mas Indra gitu. Dan itu merupakan sebuah kebahagiaan banget. Itu merupakan sebuah kebahagiaan banget karena kita sebagai seorang trainer gitu kan, mau sampai kapan gitu. Kalau misalnya kita hanya ngomong aku bisa ini, aku bisa ini, aku bisa ini gitu kan. Iya, orang kan perlu buktinya. Nah, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan bikin buku Tempat Story ini. Dan bukan hanya, iyalah Kak J kan penulis gitu ya. Jadi wajar dong Kak J show-nya adalah dengan menulis gitu. Nah, ini yang udah J sampaikan tadi di grup bahwa menulis itu bukan pekerjaannya penulis doang gitu. Tapi justru semua profesi harapan J sih adalah semua profesi punya buku karena dia untuk mengikat ilmu yang dia punya. Karena kan profesi dia akan diteruskan oleh generasi selanjutnya. Dan sayang banget loh kalau misalnya generasi selanjutnya harus mulai lagi belajar dari nol. Kenapa nggak belajar dari yang seniornya aja, yang udah pernah melakukan itu, gitu kan? Jadi memang kita perlu banget untuk mengikat ilmu kita, gitu teman-teman. Kalau misalnya belum bisa jadi sebuah buku, tenang aja, teman-teman bisa bikin yang bisa bikin bantu aku, ya J. Siap, siap Pak, siap. Itu teman-teman. Jadi, dan itu tadi ya, menulis itu benar-benar bisa ngikat emosional kita juga loh teman-teman. Jadi nggak hanya mengikat ilmu dan pengalaman kita, justru bisa ngikat emosional. Kayak Pak Abi. Pak Abi tuh udah ngikat emosionalnya di buku Tempat Story. Mau dibuka berkali-kali, mau dibaca berkali-kali, baca tulisan Pak Abi tetap nangis. Gitu Iya ya. ya. Nah, Oh iya ya. mungkin yang kenal sama Pak Abi nggak nyangka gitu Pak Abi bisa nulis yang sesedih itu gitu. Nah, bayangin ya, kalau misalnya kita teman-teman gitu ya yang sering manggung ya gitu istilahnya, kalau misalnya teman-teman hanya performnya di panggung gitu, kita yang ada di luar panggung tuh pengen banget gitu dapat ilmunya dan kita nggak bisa dapat itu karena kita nggak ada di ruangan itu. Dan itu kan akan terulang lagi kan. Ngomong itu lagi, ngomong itu lagi, ngomong itu lagi. Boleh nggak kita yang ada di luar ruangan ini pengen banget loh nyicip ilmunya teman-teman yang sering sharing di dalam ruangan gitu. Salah satu caranya adalah dengan menulis. Kalau misalnya nggak bisa nulis buku kayak gini, yang kayaknya itu ini sulit banget gitu ya. Nah, teman-teman bisa ikutin cara aja yang ini. Mungkin teman-teman udah ada yang baca ini. Absen dong kalau yang udah baca tulisannya. Saya. Boleh absen di kolom chat juga ya Pak Abi ya. Oh Siapa ya, aja yang udah baca. boleh ya. Saya udah tulis. Wah, kayaknya kita doang nih. Cuma aku doang ya kayaknya nih. Mungkin lupa karena udah lama kali. Ya, ini buku ini kalau nggak salah kita bikin waktu itu ya. Setelah gathering. Ya, TTG Gathering ya, terakhir ya. Saya belum punya punya bukunya. bukunya. Oh. Buku Gimana Tempa ya maksudnya, maksudnya? buku Tempa Story maksudnya. Oh, buku Tempat Story yang ini Ini kali ya. di-share di grup kan? Iya bener banget. Ini tuh di-share di grup. Sama dengan tanda terimanya itu cek. Ada nggak lucu? Nah, ini Kayak lanjut ada yang dulu bocor KJ. ya. Ada yang bocor. Ya gitu. Nah jadi ini yang dia bikin, ini juga adalah salah satu yang dia lakukan agar dia terlihat. Dan ini tuh bisa banget dilakukan sama siapapun yang nggak bisa nulis. Yang penting dia punya ide dan gagasan. Dan punya pengalaman. Mau kaji buku Tempat Story nanti dicatat sama Pak Abi ya. Ya, siap. Boleh.
Ya, siap. Gitu teman-teman. Ini adalah salah satu cara dia agar dia terlihat, agar dia show gitu apa skill yang dia punya. Nah, salah satu caranya tuh sebenarnya tuh ini juga nggak sengaja dan nggak direncanain sih. Karena kan katanya kalau misalnya kita belajar dan kita menuliskan kembali apa yang kita dapat itu tuh makin lengket lah gitu ya ilmunya. Nah, waktu gathering itu tuh karena kita panitia, jadi J nggak punya kesempatan buat banyak ngobrol gitu sama para peserta. Jadi gimana ya caranya J biar bisa terkoneksi sama teman-teman di tempat gitu. Nah, akhirnya mungkin ada yang hadir tapi nggak dapet gitu ya, nggak ada catatannya dan butuh ini gitu. Dan J pengen juga gitu spoiler teman-teman yang mungkin kan banyak juga kemarin yang udah bayar gitu ya, tapi nggak bisa datang dan sayang banget kalau misalnya nggak dapat ilmu yang berharga ini dari Mas Indrawan Nugroho. Jadi akhirnya J rangkum aja awalnya buat diri sendiri, tapi sayang banget kalau nggak dibagiin gitu kan. Dan akhirnya buku ini, bukan buku ya. Akhirnya rangkuman ini J bikin dengan serius gitu. J bikin dengan serius dan akhirnya lewat buku ini tuh jadi ngobrol gitu sama konsil. Akhirnya J punya topik pembicaraan dengan konsil yang kalau misalnya sebelum-sebelumnya kan ya mungkin ya kalau misalnya untuk urusan gathering kan ada topik pembicaraan. Nah ini kan akhirnya J ada obrolan gitu sama konsil yang memang itu berhubungan sama skillnya J. Di sini J melakukan show apa yang bukti apa yang bisa dilakukan. Dan alhamdulillah banget waktu udah di ACC akhirnya di-share di grup bahkan ada yang bilang bahwa keren banget. Aku kayak lagi dengerin Mas Indrawan ngomong saat aku baca ini. Sampai ada yang bilang gitu. J surprise juga gitu kan. Oh iya, J baca lagi. Oh iya ya sih. Emang ada energinya Mas Indra di sini. Padahal yang nulis tuh bukan Mas Indra. Nah di sini J mau ngasih tahu bahwa saat teman-teman minta tolong J untuk bantu menuliskan gagasan dan pengalaman yang teman-teman punya, itu tuh J bisa ngikat energi teman-teman untuk ada di tulisan itu. Jadi nggak pakai energinya J, nggak pakai bahasanya J, nggak pakai gaya bahasanya J, tapi memang benar-benar tuh pakai energinya teman-teman. Nah di sini tuh yang memang J masih kesulitan gitu ya, J masih kesulitan untuk mendelegasikan apa ya, mentransfer. Caranya gimana sih? Karena itu tuh kayak kayak bermain peran dan itu tuh seru banget. Terusan J terus-terus untuk memperhatikan gitu ya, mendengarkan ya kayak misalnya kayak artis aja gitu ya, kayak artis yang memerankan misalnya kayak Reza Rahardian memerankan Pak Habibie gitu ya dan bisa mirip gitu kan. Nah, sama juga kayak yang dia lakukan. Ternyata menulis itu memang benar bisa ngikat energi sampai-sampai yang baca itu beneran ngerasain banget energi orang yang ngomongnya gitu, bukan orang yang nulisnya. Karena yang nulisnya kan nggak perlu dimention juga nggak apa-apa gitu. Nah di sini adalah sebuah cara J agar terlihat. Jadi memang kita perlu banget tuh untuk show apa yang kita bisa gitu, skill apa yang kita bisa. Nah teman-teman yang memang bukan penulis gitu ya, yang nggak punya skill menulis dan mungkin nggak punya waktu untuk menulis, teman-teman bisa banget loh bikin ebook kayak gini. Kayak misalnya bikin ebook kayak gini tuh sederhana banget, cukup sedikit aja gitu ya teman-teman ya. Cukup sedikit aja biar apa biar tadi ya biar kita makin terlihat dan ada obrolan kayak misalnya mungkin teman-teman ada inceran gitu ya ada calon calon klien impian lah gitu ya teman-teman bisa banget untuk ikat ilmu atau ide yang teman-teman punya nggak apa-apa bikin via ebook kayak gini aja dulu 30 halaman atau 50 halaman gitu ya dan itu kan singkat-singkatnya dalam satu halaman tuh nggak penuh gitu. Nah, bisa teman-teman kirimkan ke calon klien itu gitu kayak say hello, apa kabar gitu kan ngobrol-ngobrol. Saya mau bagiin ini nih, siapa tahu ada manfaatnya buat Bapak dan tim dan perusahaan gitu kalau ada yang mau diobrolin dan didiskusiin. Boleh banget loh untuk kita diskusi setelah ini. Dan itu kita memang kita memang mempersiapkannya serius banget. Dan itu nggak kita bagikan ke banyak orang gitu kan. Beda kalau misalnya kita
nulis copywriting tuh harus di-post gitu di media sosial, banyak banget yang lihat gitu kan, viral. Nah, ini kita memang bikin sesuatu di balik layar dan itu hanya dikasih ke ruang lingkup yang sangat kecil banget. Ruang lingkupnya sangat kecil banget, tapi itu potensinya besar karena yang kita sasar adalah yang emang tepat sasaran gitu buat kita dan orang itu adalah di atas kita levelnya gitu. Nah, itu kan sangat membantu banget. Mereka nggak nerka-nerka lagi apa sih yang bisa kita bantu buat dia gitu teman-teman. Jadi bikin ibu kayak gini tuh jadi membuka sebuah obrolan baru yang seru banget, obrolan yang sangat yang sangat berkualitas banget kalau kita memulai obrolan dengan calon klien dengan memberikan mereka untuk membaca gitu ya, menikmati apa yang bisa kita lakukan. Dan ini tuh bisa banget juga dilakukan seperti yang teman-teman lakukan seperti yang teman lakukan sekarang misalnya teman-teman lagi ikut gitu kan, lagi ikut diskusi kayak gini, teman-teman bisa banget tuh untuk dirangkum gitu. Lakukan aja apa yang seperti yang dilakukan saat J bikin e-booknya Mas Indra ini tentang exponential growth. Dan itu sederhana banget, bicaranya mudah banget teman-teman. Gitu. Dan ini bisa banget dilakukan sama teman-teman meskipun teman-teman bukan seorang penulis. Misalnya teman-teman ikut acara event apa gitu ya yang keren banget gitu pokoknya pembicaranya siapa gitu. Saat teman-teman bisa bikin ini gitu. Itu tuh bisa jadi jalan ninja kita buat ke mention sama pembicaranya. Kalau misalnya pembicaranya tuh interesting banget kan, wow, kamu keren banget bisa merangkum ini. Dia aja mungkin belum punya buku gitu. Dia aja mungkin belum punya rangkuman gitu. Dan akhirnya kita ke mention, akhirnya kita punya sebuah obrolan yang keren banget dan itu membawa kita naik ke level atas. Jadi itu tadi teman-teman. Jadi menulis itu bukan hanya punyanya seorang penulis, itu bisa banget bantu kita untuk itu naik ke level atas. Nah, ini yang tipe sederhananya teman-teman ya. Kalau misalnya bikin satu buku kayak gini tuh masih berat banget, teman-teman bisa banget memulainya dari e-book kecil, 30-50 halaman, ikat ilmu yang memang teman-teman yakin banget gitu sama ilmu itu. Nah, selanjutnya, ini adalah buku Runs in Real Life gitu ya. Jadi, ini tuh adalah sebuah pengalaman yang seru banget sampai sekarang juga masih belum nyangka gitu bisa terlibat dalam buku Runs in Real Life gitu. Kalau misalnya J masih nunggu gitu ya, kapan ya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mau nelpon J buat minta bantu mereka nerbitin karya mereka tuh kayaknya kapan gitu. Karena mereka punya ruang lingkup yang di atas banget gitu ya. Kalaupun mereka butuh bantuan ghostwriter, mereka akan menghubungi ghostwriter yang senior lah gitu. Kalaupun mau nerbitin buku, mereka akan menghubungi penerbit yang besar gitu kan, penerbit mayor gitu. Kenapa harus ke Motivasi Inspira? Kenapa? Ada Kak J-nya. Hah? Ada Kak J-nya. Kak J kan baru 8 tahun di dunia penulisan. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Oke, mungkin kirain tadi mau nebak, ternyata bilang keren. Nah, itu tadi menulis itu bisa menciptakan kesempatan terbaik buat kita. Jadi kesempatan kan nggak perlu ditunggu ya. Kalau kita mau nunggu kesempatan dari orang, kapan mereka nelpon dan apa juga yang bikin mereka nelpon? Karena kita nggak pernah sampaikan keahlian kita apa, kita nggak pernah buktiin apa yang kita bisa. Jadi memang ini tuh masih karena masih apa ya? Kita tuh kontraknya tuh baru banget, baru 1 Agustus ini. Jadi memang masih hangat banget diperbincangkan. Setelah dipikir-pikir, ya mungkin ternyata Jim melakukan apa yang orang-orang senior perusahaan besar yang nggak lakukan. Dan menulis ini tuh benar-benar Jim bisa bikin kesempatan itu sendiri ternyata. Kayak misalnya nih teman-teman,
Kalau misalnya biasanya itu padat gitu ya, dalam 1 bulan itu mungkin padat banget lah gitu jadwalnya, tiba-tiba nggak ada gitu, nggak ada panggilan gitu. Nah, kenapa kita harus nunggu panggilan gitu? Kenapa kita nggak bikin orang manggil kita gitu? Kenapa nggak kita bikin sesuatu di mana orang tuh bisa banget manggil kita karena kita udah punya sesuatu itu. Di sini dia tuh pertama kali tuh pengen banget nulisin buku siapa ya? Pengen banget nulisin buku siapa ya? Ada sih, ada nama-nama yang di bawah. Terus akhirnya ketemu sama videonya Raffi di Endgame. Itu tuh wow, keren banget. Pertama kali yang bikin J kepikiran untuk nulisin bukunya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini adalah di video itu. Dan J pikir gak ada salahnya memulai menawarkan sesuatu dengan orang yang lebih tinggi gitu. Biasanya kan kita kalau mau nawarin kan step by step dulu gitu kan. Kayaknya nggak ada salahnya deh buat langsung loncat kita nawarin. Ya, itu tadi J belajar dari Mas Indra bilang bahwa ternyata exponential growth itu adalah kita melakukan sesuatu yang memang kita nggak tahu hasilnya. Karena kalau kita udah tahu hasilnya, itu kita nggak grow. Flat aja, kayak misalnya kita udah digaji, ya kita akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan gaji kita gitu. Jadi ya hasilnya akan biasa aja. Nah, di sini J buktiin banget. Nah, di sini J ngebuktiin banget bahwa ternyata saat kita melakukan sesuatu dan kita nggak bisa prediksi hasilnya apa tuh ternyata bisa bikin kita grow banget, teman-teman. Misalnya teman-teman apa nih sesuatu hal yang nggak tahu nih hasilnya apa, ya teman-teman perlu banget ikat ilmu dan pengalaman teman-teman. Ya mungkin, aduh ngapain sih aku wasting time banget gitu kan, mau nulis tuh wasting time. Enakan aku langsung manggung, langsung bisa menyampaikan pesan ke audiens dan langsung dibayar gitu. Ngapain nulis buku? Nulis buku tuh butuh waktu yang sangat panjang banget gitu ya, dan menguras tenaga, menguras emosi, dan hasilnya nggak jelas juga gitu kan. Nah itu tadi, kita perlu banget menempuh jalan yang nggak jelas itu. Karena hasilnya bisa di luar dari prediksi kita, hasilnya di luar dari yang biasa kita terima gitu teman-teman. Jadi menulis itu, ya. Jadi menulis itu kita bisa menciptakan kesempatan terbaik itu sendiri teman-teman. Nah, jadi teman-teman, yuk gitu ya, sekarang ciptain kesempatan itu. Apapun sih, apapun ilmu teman-teman, teman-teman memang perlu banget diikat gitu. Apa-apa banget bukan untuk orang banyak, tapi kita untuk masuk dulu ya, masuk ke jalan itu gitu ya, masuk ke jalan orang-orang yang ada di atas kita gitu kan, sehingga setelah kita masuk di level atas itu kan nanti baru kita bisa melebar gitu. Karena kan kayak buku ini kan Ci bikinnya itu kan lama gitu ya, panjang banget prosesnya, dan kaget banget waktu mereka nerima. Karena kok bisa ya mereka nerima, dan ternyata Mbak Gigi ini tuh excited banget gitu sama isinya. J nggak pernah ketemu sama mereka gitu kan. Tapi kok bisa ya Mbak Gigi excited banget, padahal Mbak Gigi tuh pernah ditawarin sama ghostwriter yang udah ditawarin untuk nulis buku gitu, dibantu sama ghostwriter senior tersebut, tapi Mbak Giginya nggak mau. Nah di sini J belajar ternyata mereka ngerasain waktu Mbak Gigi baca tulisan itu, dia lagi baca dia gitu, bukan lagi baca J. Oh iya ya, ternyata memang waktu J nulis itu J lagi bermain peran gitu, bermain peran sebagai seorang Nagita Slavina dan bermain peran sebagai Raffi Ahmad gitu. Nah di sini posisinya J bukan ghostwriter, jadi memang J lebih leluasa untuk mengeksplor gitu ya, mengekspos ya, mengekspos buku ini. Karena di sini memang udah tertera tulisan di bukunya itu adalah penulisnya J Luvina dan autornya yang punya gagasannya adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina gitu. Dan teman-teman, J yakin teman-teman tuh pasti bisa banget gitu. Tinggal ditentuin aja calon klien impiannya siapa, dan ikat gitu ilmu teman-teman, show bahwa teman-teman itu memang punya skill yang bisa apa ya, yang bisa mereka pakai gitu, yang mereka butuhkan, dan itu menguntungkan buat mereka. Jadi nggak perlu diraguin lagi bahwa ternyata melalui menulis itu bisa banget menciptakan kesempatan terbaik itu sendiri. Dan di tempat dia belajar banget pola panah modul ya, itu udah keren dan udah sakti banget deh, keren banget.
Iya, Keren panah banget, modul ya. ya kan? Mau mulai lagi nggak Pak? Bingis di mau. Ayo deh. Dan itu seru banget, apalagi teman-teman tempa yang udah punya panah modul itu gampang banget nulis buku, gampang banget, nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit. Nah kalau misalnya teman-teman mungkin di sini ada yang di sini ada ya yang belum ikutan tempa gitu ya. Nah itu mesti banget tuh, karena itu formula panah modul itu tuh adalah struktur kita nyampein pesan, baik itu untuk buku, baik itu untuk uh, presentasi gitu, untuk modul kita, dan itu keren banget sih, tuh, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa banget mempersiapkan perform terbaik kita dengan menulis. Ini menjawab teman-teman yang masih bingung banget gitu ya, yang masih bingung banget untuk menyampaikan pesan dari ide yang teman-teman punya. Teman-teman bisa banget untuk nulis. Kalau misalnya teman-teman, aku banyak banget nih Kak pesan yang mau aku sampaikan gitu, tapi aku nggak cukup waktunya kalau 1 jam gitu ya. Nah itu perlu banget kita kontrol gitu ya. Kita bikin strukturnya, kita benar-benar pilih lagi gitu intinya itu apa gitu. Jangan sampai membuang waktu teman-teman yang dengar gitu kan. Nah kita bisa banget atur itu tuh dengan menulis teman-teman. Kalau misalnya, aduh aku masih muter-muter nih Kak, perlu banget dengan nulis. Karena apa ya? Karena menulis itu makhluk Allah yang boleh males itu. ya teman-teman, jadi memang kita bisa banget untuk mempersiapkan perform terbaik kita tuh dengan menulis. Karena dengan menulis tuh kita hadir penuh gitu teman-teman. Pikiran kita, hati kita, tangan kita gitu ya. Itu tuh nyatu banget. Kalau misalnya, kalau kita cuma ngomong doang, belum tentu pikiran sama hati kita nyatu. Karena bisa jadi kita ngomongin sesuatu yang nggak sejalan gitu sama hati kita. Tapi kalau menulis nggak bisa. Kalau menulis nggak bisa dan memang mesti nyatu gitu. Nah, waktu kita sebelum perform dan kita mau menyempatkan diri untuk nulis skrip dulu gitu ya. Dan itu hasilnya akan luar biasa banget. Karena menulis itu tuh kita belajar untuk bikin struktur kalimat. Kalau misalnya beda banget sih orang yang misalnya dia memang suka nulis sama yang nggak pernah nulis sama sekali. Kalau dia yakin sih di sini pasti punya gitu skill menulis dan udah pernah gitu ya untuk sering nulis. Sama yang memang cuman ngomong aja gitu. Itu beda banget. Karena kalau di menulis tuh kita belajar untuk ada proses editingnya gitu kan. Ini dihapus, ini kayaknya diganti deh. Ini lebih cocok deh. Kita di situ belajar filter. Kalau kita udah terbiasa menulis, kemudian kita tiba-tiba ngomong, kalaupun kita nggak bikin skrip, tapi kita udah terbiasa bikin skrip gitu ya. Dan akhirnya kita tiba-tiba harus ngomong tanpa bikin skrip. Itu di otak kita tuh udah terprogram bahwa kita tuh kalau ngomong tuh kayak udah tersusun dulu di sini dan baru disampaikan gitu. Jadi nggak disampaikan tanpa kita mikir gitu, tanpa kita menyusunnya terlebih dahulu. Nah itu dia sangat terbantu banget sih karena dengan menulis ini tuh jadi enak banget gitu kita kalau nyampein pesan karena sebelumnya kita udah ngobrol sama diri kita sendiri. Kalau misalnya kita menulis, itu kita kayak lagi nyampaikan pesan sama seseorang. Waktu kita baca tulisan kita, itu kita kayak lagi dengerin seseorang. Jadi memang menulis itu adalah dialog dengan diri sendiri. Nah, selanjutnya adalah menulis adalah alat komunikasi yang menembus ruang dan waktu. Please teman-teman, please banget para trainer gitu ya. Ayo atuh nulis gitu ya. Karena kita nggak tahu sampai kapan kita ada di sini. Dan kita mungkin teman-teman di sini sering banget berdoa, ya Allah semoga aku panjang umur gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa memperpanjang usia kita mau sampai kapan gitu kan. Kita nggak bisa request, ya Allah aku nanti dipanjangin dong gitu usiaku sampai 70 tahun. Kan kita nggak bisa. Tapi kita bisa memperpanjang kebermanfaatan kita. Kalau misalnya kita hanya terlena, aku mah udah keren gitu kan. Apa yang aku sampaikan tuh udah hasilnya tuh udah luar biasa banget gitu ya. Udah cukup lah gitu untuk hidup yang nyaman gitu. Tapi tadi manfaatnya tuh cuma bisa kita nikmatin saat kita bernapas aja. Setelah kita nggak bisa napas lagi, kita udah nggak bisa nikmatin lagi apa yang udah kita lakukan. Sayang banget kan kalau misalnya apa yang kita
udah perjuangkan di dunia ini, tapi nggak bisa kita nikmatin nanti di akhirat. Ya bisa dinikmatin, tapi nggak bisa panjang lagi gitu loh teman-teman. Apalagi udah ada ya, ilmu yang bermanfaat itu bisa jadi amal jariah buat kita. Nah, ilmu yang bermanfaat itu kan biar lebih panjang lagi mesti diikat. Mesti banget diikat dan diabadikan gitu. Dan menulis itu tuh menembus ruang dan waktu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kalau kita baca itu bisa melihat dunia, maka kalau misalnya kita menulis kita bisa keliling dunia gitu teman-teman. Jadi, banyak banget orang yang bisa baca apa yang lagi kita pikirin dan bisa tahu apa yang bisa kita lakukan gitu teman-teman. Jadi harapannya saat kita udah nggak ada nanti, orang-orang tuh masih mengkonsumsi gitu, masih mengkonsumsi apa yang udah kita lakukan selama di dunia ini. Dan mudah-mudahan itu jadi amal jariah buat kita. Nama kita terus diperbincangkan. Karena apa? Karena kebermanfaatan yang kita punya. Apalagi kalau misalnya media sosial ya. Kalau media sosial itu, kalau misalnya ada orang yang meninggal dunia, biasanya orang akan berbondong-bondong melihat media sosial. Tinggal kita lihat gitu kan. Media sosial yang kita gunakan itu kira-kira bisa nggak gitu memberatkan amal soleh kita. Karena di situ postingan kita sebenarnya bisa banget memperpanjang usia kita, usia kebermanfaatan kita. Nah ini teman-teman, please banget, yuk kita manfaatkan alat komunikasi yang bernama menulis ini karena dia bisa banget menembus ruang dan waktu. Meskipun kita nggak ada di sini, tapi kita tetap bisa berkomunikasi. Ya Allah, kebayang ya, kita udah nggak ada, kita udah di alam kubur, tapi kita tetap bisa berkomunikasi sama orang-orang yang baca. Karena kalau Ji bilang, tulisan kita tuh nggak ada nyawanya kalau nggak ada yang baca. Jadi hanya bernyawa kalau ada yang baca gitu. Artinya kita akan terus bernyawa saat tulisan itu masih dibaca. Apalagi kalau dibaca sama keluarga kita ya. Nah, semua ini, semua ini tuh sekarang kayaknya profesi semuanya butuh banget ilmu menulis teman-teman ya. Dan udah deh, kayaknya tuh kalau misalnya ngobrol sama teman-teman, nggak apa ya, udah tahu gitu ya bahwa menulis itu tuh adalah sebuah hal yang sangat penting banget ya. Nah, lantas teman-teman, Jeng ngajak teman-teman untuk yuk menulislah di waktu yang singkat dan ruang yang sempit. Karena menulis itu bisa menembus ruang dan waktu. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya kita nulis di waktu yang sempit dan ruang yang sempit. Gimana caranya? Jadi kalau misalnya kita menulis di waktu yang sempit dan di waktu yang singkat dan ruangan yang sempit, kita bisa banget memulainya dengan 3 tahapan, teman-teman. Apapun itu ya, misalnya mau menyampaikan gagasan ide kita sama atasan atau sama calon klien, itu mulainya dari 3 tahapan ini, teman-teman. Karena memang waktunya singkat banget, misalnya kayak chat WhatsApp itu sangat terbatas gitu ya, maka kita langsung aja to the point, langsung masuk ke konflik. Kita langsung masuk ke konflik. Konflik itu apa? Konflik itu ya bisa masalah, bisa kegelisahan kita. Masalahnya nih apa nih? Karena kan kalau seorang trainer itu tadi disampaikan sama Pak Abi bahwa kita ini kan membawa sebuah solusi. Jadi sebelum kita nawarin solusi kan kita mesti menyamakan persepsi dulu, konfliknya apa ini, masalahnya yang mau diselesaikan apa gitu, kegelisahannya apa gitu. Jadi kita perlu banget memulainya dengan obrolan konflik ini apapun ya. Kalau misalnya Jing ngajak teman-teman untuk nulis di antologi gitu ya, dia selalu pakai 3 tahapan ini. Yang pertama adalah kita mulai dari konflik. Nggak perlulah banyak-banyak basa-basi gitu ya. Misalnya tulisan yang apalah gitu ya, banyak banget basa-basinya, enggak deh, langsung aja masuk ke kegelisahan. Langsung masuk ke konflik, kegelisahan apalah gitu yang misalnya teman-teman mau selesaikan. Selanjutnya teman-teman langsung masuk ke solusi. Jadi dari kegelisahan yang teman-teman temukan gitu ya, dari kegelisahan yang teman-teman rasakan gitu. Apa nih? Perjuangan yang teman-teman mau kasih solusi untuk menghadapi, menyelesaikan masalah itu kalau itu dirasakan juga sama orang lain. Tadi dirasakan juga sama perusahaan. Nah, solusi ini teman-teman jelaskan gitu. Apa nih teman-teman udah ada buktinya belum? Nah, ini kita perlu banget dibuktikan dulu gitu ya. Jangan sampai kita nawarin solusi tapi kita aja nggak melakukannya, itu bahaya banget.
kayak misalnya belajar dari bukunya Runs in Real Life itu, dia udah buktiin dulu, dia udah pernah masukin ke TikTok dan ternyata FYP lah gitu ya, ada di 400.000 yang nonton gitu kan, yang lihat. Dan mungkin waktu mereka terima, oh iya deh ternyata ini tuh adalah apa sih namanya? Oke nih, pasarnya ini kayaknya mau nih karena memang banyak yang tertarik gitu. Nah, ini teman-teman perlu banget solusi yang udah terbukti gitu. Paling enggak buat diri teman-teman sendiri dulu deh gitu. Nah, selanjutnya hikmah. Hikmah ini bisa juga hikmah, bisa juga keuntungan apa yang mau teman-teman tawarkan gitu ya, kayak kesimpulan. Jadi teman-teman setelah teman-teman ngobrolin solusi, setelah teman-teman ngobrolin konflik, teman-teman nulis lagi tentang perjuangan dan solusi, teman-teman bisa langsung masuk ke hikmah atau keuntungan. Apa yang teman-teman mau kasih ke perusahaan itu, ke klien itu. Ini tuh kayak untuk nawarin di email gitu tuh Ji pakai tahapan-tahapan ini teman-teman. Di buku mungkin kalau misalnya teman-teman nulis buku antologi atau buku e-book gitu misalnya, langsung aja masuk ke konfliknya. Kayak Mas Indrawan langsung masuk ke konflik gitu. Masuk bahwa kita selamat datang gitu ya di dunia yang udah nggak bisa kita prediksi lagi. Wow. Itu langsung konflik, orang yang baca juga langsung mulai apa nih gitu kan. Nah, setelah itu langsung masuk solusinya apa yang mau kita tawarkan dan keuntungan buat dia apa. Itu aja teman-teman ya. Pokoknya dimanapun Anda berada, itu bukan masalah. Jadi menulislah, karena menulis bisa membawa Anda mengelilingi dunia. Saya Jelevina, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pamit dulu nih, ada banyak pertanyaan ini Oh sebenarnya. iya, oke. Belum baca. Mungkin ya, kita mungkin langsung aja ya. Ini soalnya udah ada 3 pertanyaan nih Kak Jenny. Oke. Gitu ya. Jadi pertanyaan pertama Bunda Nefri nitip nih ya, karena tadi Bunda Nefri kayaknya harus duluan keluar dari sini gitu ya. Oke. Kak J nanya dong, hubungan antara pembicaraan yang muter-muter yang dilakukan oleh seorang pembicara dengan membuat buku itu apa? Kan dituliskannya dalam bentuk copywriting gitu. Nah, itu apa tuh? Hubungannya apa tuh Kak J? Yang tadi tuh ya, saat yang pertama ya kayaknya ya. Ya, jadi kalau misalnya masalahnya adalah trainer yang ngomongnya muter-muter, itu terjawab di slide yang J sampaikan bahwa kita bisa mempersiapkan performa terbaik kita itu dengan menulis gitu, Bun. Jadi bukan ke buku. Ya. Jadi sebelum kita ngomong, itu kita bikin skripnya dulu. Gitu. Dan itu benar-benar sangat ngebantu banget. Sangat ngebantu banget. Gitu, Bun. Ya. Nanti aku tulisin ke Bunda langsung ke Japri soalnya titipan. Oke, ini dari Pak Bambang Indarto. Kak J, izin bertanya, bagaimana menyusun kerangka buku dan tahapannya seperti apa? Oke. Ini Pak Bambang ada di TTG nggak ya? Ada ini S2 Bambang Indarto. Nah. Kalau misalnya ada di TTG itu formulanya pakai aja yang dari Mas Indrawan, pakai panah modul. Oh gitu ya kerangkanya. Keren banget untuk kerangkanya. Tapi dalam menulis buku solo itu ada tahapannya, ada 3 bener ya. Yang pertama itu adalah pra-writing, di mana kita merencanakan dulu nih buku apa yang mau kita tulis. Karena katanya kalau kita berhasil merencanakan itu sama aja kita kayak merencanakan keberhasilan. Kalau kita nggak merencanakan, dari merencanakan aja kita udah gagal, artinya kita sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi justru dalam menulis buku, fundamentalnya adalah merencanakan, pra-writing namanya. Dan itu lama nggak apa-apa, di pra-writing lama nggak apa-apa. Nanti kalau udah selesai di pra-writing, kita baru mulai ke writing. Nah, kalau misalnya kita udah matang banget gitu di pra-writing dan kita masuk ke writing, itu kita nulisnya udah kayak jalan tol. Kalau J misalnya nulis tuh kemarin baru banget nyelesain 1 buku gitu ya, membantu seorang trainer di tempat lain, itu bisa selesai 2 minggu. Karena memang fundamental di pra-writingnya kita udah selesai. Sehingga untuk proses nulisnya itu udah kayak kita jalan di jalan tol aja. Gitu. Dan yang ketiga, tahapan ketiga adalah pasca writing, di mana kita berproses mengemas kembali apa yang udah kita tuliskan, kayak editing gitu ya.
mau nyusun-nyusun, mau cek kebenaran dan segala macam itu boleh diediting. Kebanyakan orang adalah langsung masuk di tahapan kedua. Semuanya. Langsung aja aku pengen nulis buku, kemudian aku langsung buka draft gitu. Langsung memulai bab pertama gitu ya. Nah, itu biasanya kalau prosesnya kayak gitu tuh bakalan stuck banget. Dan apalagi kalau misalnya kita menulis sambil jadi editor. Jadi jadi writer dan jadi editor dalam satu waktu yang sama. Gak akan bisa beres. Gak akan bisa beres. Jadi emang harus urutan ya. Jadi ada pre-writing, writing, pasca writing gitu ya. Iya, jadi satu-satu. Kadang kita itu, apalagi kita yang baru mulai nulis ya, kita baru mulai nulis, aku baru nulis 1 halaman atau bahkan nggak 1 halaman ya, baru 1 paragraf kita udah ini apa ya, udah dibaca lagi gitu. Ini kayaknya nggak nyambung deh, ini apa deh gitu. Kalau perlu kalau misalnya udah bisa ngetik 10 jari gitu ya, nggak perlu lagi lihat laptop, nggak perlu lihat layar laptop, ditutup aja gitu matanya terus ngetik gitu sampai selesai. Jadi kalau proses writing itu teman-teman, kita perlu menyelesaikan draftnya sampai selesai dulu. Targetnya berapa nih? 200 halaman. Udah, selesaikan dulu 200 halaman, nggak perlu dibaca. Waktu nulis tuh nggak perlu dibaca. Kalau bisa nulisnya itu sambil ngomong gitu. Sambil ngomong. Ya, jadi kita tuh kayak, apa sih namanya? Kita kayak lagi kita kayak lagi menyampaikan sesuatu kan? Kita lagi menyampaikan sesuatu ke siapa nih pembaca kita gitu. Jadi kalau gitu karena di depan J adalah laptop, pokoknya J memainkan peran bahwa laptop ini tuh adalah audiens J yang akan jadi pembaca. Jadi aku tuh ngobrol loh sama kamu gitu. Mungkin kita pernah baca buku yang feel-nya nggak dapet gitu ya. Ya mungkin memang energi yang nulis nggak keikat sehingga nggak nyampe gitu ke kita. Dan energi itu bisa banget diikat sama menulis. Gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Bunda Erlik. Menulis itu ada proses berpikir, merasakan, dan menuangkan. Iya nggak Kak J? Masya Allah. Bunda Erlik nih. Bunda Erlik udah launching buku pertamanya. Nah. Apa tuh judulnya tuh Kak? Dibantu Kak J itu luar biasa. Kak J terima kasih. Maaf Kem. Bunda Jus salah satu ibu ya, bunda banget gitu, bukan hanya panggilan Bunda Erik tapi beneran bundanya J. Beneran bunda. Beneran bunda ya gitu ya, luar biasa banget. Ya banget, menulis itu tuh gak gampang ya. Mungkin kenapa orang-orang sibuk nggak bisa menulis bukan berarti mereka nggak punya skill nulis. Mereka bisa nulis, tapi menulis itu tuh memang butuh waktu yang nggak bisa cepet-cepet gitu loh Pak. Ya. Pak Adi. Ya. Jadi ada berpikir, merasakan, dan menuangkan gitu ya. Nggak bisa nyambi maksudnya, maaf. Ya, Nggak bisa nyambi ya. Ya, nggak bisa nyambi. Bisa cepet, tapi nggak boleh nyambi. Ya, kalau memang misalnya mau nulis, pikiran kita, perasaan kita, tangan kita, mesti nyatu semuanya. Kita beneran hadir sama apa yang mau kita keluarkan. Gitu. Mantep itu bener banget Bunda. Ini pertanyaan yang berikutnya dari Kak Aulia. Kak J, bagaimana merencanakan writing dan bagaimana mengatasi writing block? Wah, ini nih. Kayaknya nyambung nih sama jawaban yang terakhir ya Kak J ya. Sebenarnya writer's block tuh hanya pembelaan diri kita ya. Ya, sih sebenarnya hanya pembelaan kita yang sebenarnya kita udah nggak mau nulis. Dibikinlah sebuah istilah, aku blok gitu, aku stuck banget gitu kan. Nah, kalau pertanyaannya adalah gimana caranya bikin pra-writing, ini panjang sekali karena kita ngomongin tentang struktur. Kalau kita mau bangun rumah, pra-writing itu adalah kita bikin apa ya, kerjaannya arsitek gitu kan, ngegambarnya gitu kan, terus kerjaan orang ini nanti fondasinya berapa meter segala macam tuh dihitung-hitung semuanya. Nah, itu pra-writing dan itu panjang banget. Pengen banget ngejelasin tapi mungkin kita selesainya besok. Oh gitu. Ya. Kalau gitu langsung ke pertanyaan ini ya, nomor 5 nih dari Karani Hardi ya. Halo Karani Hardi. Penggunaan panah modul itu masuk tahapan mana Kak? Tahapan isi buku. Kalau misalnya kalau misalnya kita lagi mau bikin buku, itu masuknya ke pra-writing. Tapi itu aja nggak cukup ya.
itu Oh tuh gitu. hanya masuk. Jadi di pra-writing itu kan ada banyak banget kolom yang perlu kita isi. Anak Ya. modul masuknya membantu kita untuk bikin daftar isi. Itu doang. Tapi masih banyak lagi yang perlu kita isi kolom-kolom yang lain. Gitu. Ya, Itu membantu kita untuk bisa bikin daftar isi. Teh Rani. Ya, oke. Ya. Nah, ini ada yang ini nih, kayaknya ada yang udah angkat tangan dari tadi nih, dari Mbak Boleh. Lisda Nurdilah. Monggo Mbak Lisda. Oh, udah dikasih tanda cinta dari Kak Rani Hadi. Thank you Kak Rani. Oke, Kak Lisda Nurdilah. Monggo silakan. Mau udah raise hand ini? Ada pertanyaan kah atau mau ditulis di chat? Halo Kak Lisda, monggo silakan. Dia keburu itu kayaknya, keburu nggak standby. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Purnama nih. Oh, dari guru kita semua. Aduh, ini malah mentor kita ini. KJ minta tips dong dalam penulisan buku non fiksi kalau mau memasukkan story fiksi sebagai contoh dari insight yang mau diceritakan, ya. Ya, ketika mau memasukkan story fiksi sebagai contoh dari insight yang mau diceritakan. Nuhun ya, oke. Ya, itu bisa banget dimasukin di tahapan kedua tadi ya. Kalau misalnya tadi kan konflik ya, konflik kita bahas tentang kegelisahan dulu. Nah, kita bisa banget masukin cerita fiksi di perjuangan kita untuk ngasih solusi gitu kan. Kita mungkin mau ngasih kayak analogi mungkin gitu ya. Nah, untuk nulis fiksi ini kita bisa pakai cerita yang ini memang fiksi, tapi ini tuh memang bener gitu analoginya gitu kan. Jadi kalau di buku non fiksi dan kita mau bikin cerita fiksi, kita mungkin pakai analogi yang memang itu masuk ke logika mereka. Izin KJ. Oh, boleh. KJ, kalau buku-buku yang kayak misalnya aku baca buku luar tuh kadang-kadang mereka menceritakan suatu cerita yang tapi ternyata itu tuh fiksi gitu. Jadi misalnya tentang konflik di kantor, itu penggunaan nama-nama. Aku tuh suka ragu. Ini nggak apa-apa ya, kaidahnya gimana sih kalau masukin fiksi dalam buku non fiksi gitu loh. Selagi itu mungkin itu ceritanya cerita nyata tapi disamarkan gitu ya, Kang Pur. Di buku aku juga yang waktu tim itu aku sempat ragu kan itu cerita nyata, hanya aku ganti nama gitu KJ. Dan sampai sekarang tuh masih ngerasa itu nggak apa-apa, gimana sih dalam kaidah penulisan gitu loh KJ. Itu tentang orang lain ya? Tentang dalam di kantor. Tapi selama kita bisa menjaga bahwa itu bukan pencemaran nama baik, atau bahkan itu justru kita lagi mengekspos prestasi, itu nggak apa-apa, Kang Pur. Justru kalau misalnya positif, nggak disamarkan juga nggak apa-apa. Asal kita udah ngasih tahu. Dan pasti senang banget sih orang kantor dikasih tahu buku tulisan kisahnya masuk nih di bukunya Kang Pur gitu. Kok asal izin ya? Ya kalau cerita itu. Kalau yang analogi tadi fiksi bisa saja dengan nama itu kaidahnya kaidah fiksi di dalam non fiksi gitu ya tadi. Itu kan hanya contoh ya, hanya ya, contoh aja kan ya. Jadi dia Hmm. mungkin hanya sekian persen aja. Jadi dia tetap non fiksi. Kita cuma ngasih contoh mungkin di bab 2, terus ada subbab lagi. Nah kita cuma masukin itu ya, itu nggak apa-apa. Untuk memudahkan pembaca memahami apa yang kita maksud aja kan. Iya, dapetin picture-nya, dapetin movie-nya gitu. Iya. Ya nanti konsultasi lagi deh. Ada ideas tapi perlu konsul nih sama expertnya. Thank you loh Kak. Insya Allah, Kang Pur. Silahkan ikut di IG-nya @jluvina. Oh, nggak udah komen-komenan sama Kang Pur. Oh iya, langsung kalau japri ya. Oke, dari Mbak Lisda silahkan Mas. Ada yang mau ditanya, udah masih raise hand ini? Masih diangkat nih, nggak pegal nih, Mbak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal. Saya Bunda Lisda, salam kenal semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, tadi nggak bisa chat. Saya punya ide, gagasan, tapi belum pernah menulis. Saya ini seorang tunanetra.
Hmm. Tapi ada keinginan besar untuk mau menulis gitu. Hmm. Ada tips-tips nggak buat saya pribadi Hmm. gitu? Ya, kita udah biasa banget memanfaatkan kayak voice dan itu nulis sendiri kan. Jadi bahkan kita pun pakai tools itu Mbak Lisda. Jadi Mbak Lisda sebenarnya bisa cerita aja. Nanti dari aplikasi itu bisa ngetik sendiri apa yang Mbak Lisda sampaikan. Nanti sisanya kasih editor aja buat ngedit tulisan. Gitu. Ya. Iya. Mudah-mudahan Iya, ya. mudah-mudahan. Semangat insya Allah bisa. Ya. Amin. Nanti Terima kalau kasih. misalnya perlu ngobrol sama Kak J juga bisa ya. Nanti ya. Insya Allah siap Ya. dengan senang hati. Itu pasti Alhamdulillah. menginspirasi banget. Itu pasti bikin orang yang sekarang lagi pada melek-melek nih. Wow. Ini yang melek-melek nih mesti nulis nih ya gitu ya. Iya. Gitu, semangat Kita Mbak tunggu Lisda. karya dari Mbak Iya. Lisda. Semangat. Amin doanya. Dapat semangat nih dari Kang Pur, Mbak Lisda, semangat. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, dari Bunda Elik juga, wah terima kasih Kak J udah ditemenin menjadi sebuah proses kelahiran buku Sukses Selalu dengan Cinta. Oh. Masya Allah. J yang makasih udah dipercaya sama Bunda, Masya Allah. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan? Boleh bertanya. Boleh, silakan Mbak. Ini senior. Loh, ini ada mentor penulis juga ini ya? Iya. Nah, Mia punten. ini nih Mbak. Itu saya banyak belajar. Mungkin saya mau bertanya mengenai yang tadi Kak J bilang, kalau tadi ada yang tunanetra mau menulis buku gitu ya. Mungkin saya mau menambahkan bisa pakai voicenotes.co.id. Jadi kita bisa menulis, kita cuma berbicara nanti bisa jadi tulisan gitu ya. Dan mungkin Kak J juga bisa menginformasikan ininya ya. Mungkin ada aplikasi yang memang bisa membantu gitu. Kalau dari saya, mungkin saya kan background-nya sebenarnya bukan penulis ya. Cuma saya tuh pingin tahu the real-nya bagaimana sih menuangkan ide dari yang Kak J tadi ceritakan benar-benar menjadi tulisan. Karena sebenarnya kalau buat saya tuh lebih praktikal sih gitu. Jadi mungkin ada satu tips yang pranulis itu walaupun nggak mungkin sampai besok ya gitu. Cuma satu tips aja yang mungkin bisa bermanfaat untuk saya dan juga buat teman-teman yang lain. Gitu aja sih Kak J, dan mungkin tadi tuh yang kepo aplikasi lain yang bisa membantu tadi tunanetra untuk menulis. Kalau saya tadi bilangnya buka aplikasi voicenotes.co.id. Nah, mungkin Kak J punya tips lain nih gitu. Terima kasih Kak J. Sama-sama. Ya karena kebetulan nggak tahu ya aplikasinya udah ada di J dan J jarang pakai sih sebenarnya. Jadi memang nggak pakai aplikasi itu, tapi teman-teman ada yang sering pakai itu. Dan itu pernah J share sih di, bukan J ya, tapi konten kreator J yang share di Instagramnya Motivasi. Tapi J lupa nama aplikasinya apa. Tapi di handphone tuh kebetulan di notes-nya udah bisa ngomong dan jalan gitu. Tapi J tetap pakai jempol buat nulis gitu. Tapi bisa tadi pakai yang dikasih tahu sama Mbak Mia ya, Mbak Lisda ya, aplikasi itu. Terus tadi Mbak Mia tadi minta spill yang writing. Ya, gitu ya. Iya. Tipsnya apa tuh? Oke. Selain panah modul tentunya. Kalau panah modul tuh udah enak banget sebenarnya, tapi kita tuh perlu banget ngisi kolom-kolom kayak apa ya? Kita perlu banget riset ya, dan yang penting banget adalah kita tahu apa yang mau kita tulis gitu. Kadang orang tuh pengen nulis tapi dia nggak tahu apa yang mau dia tulis. Kan jadi bingung ya gimana kita mau bantu. Nah, itulah sih pentingnya kayak mentoring ya. Kita bisa nge-guide-nya untuk bisa menemukan apa sih yang otentik dia gitu ya untuk diangkat menjadi sebuah tulisan, dan itu keren banget gitu. Yang pertama banget itu adalah kita perlu tahu ya temanya apa. Setelah tema itu perlu lagi mengerucut ke topik. Setelah topik kita ngerucut ke judul. Mungkin ada yang bilang judul itu terakhir nggak apa-apa gitu. Tapi kalau J pribadi, judul mesti di awal gitu. Judul mesti di awal, dan bahkan J tuh langsung bikin desain cover, Pak Abi. Meskipun nulisnya nggak tahu kapan. Jadi J itu punya banget stok cover-cover yang belum jalan gitu naskahnya. Karena memang udah ada ide, mesti diikat sama desain cover dulu. Karena dengan lihat desain cover tuh kayak jadi lebih tervisualisasikan aja gitu apa yang mau saya tulis. Kemudian
kita perlu tahu nih yang akan baca tulisan ini siapa. Kebanyakan orang akan bilang semua orang bisa membaca tulisan ini, nggak akan bisa. Kemampuan kita untuk menggunakan gaya bahasa nggak akan bisa masuk ke semua orang. Itu bisa banget dispesifikasikan lagi usia ya, bisa dari mulai usia. Ada yang menspesifikasikan usianya dimulai dari usia 15 tahun sampai 45. Gimana ceritanya gitu, anak remaja bisa punya satu bacaan yang sama dengan orang yang usianya 45. Karena gaya bahasanya kan pendekatannya tuh kan bakalan beda. Jadi kita kalau misalnya kita justru makin sempit itu makin bagus karena makin spesifik. Ya, saya sepakat sih ya. Sebagai anak 15 tahun saya juga merasakan hal yang sama sih Kak Ci. 15 tahun nih. Anaknya Pak Abi 15 tahun. Ya, bacaan saya aja ini. Kelihatan nggak? Apa tuh? Terelie bukan? Apa tuh? Nggak kelihatan Pak Abi. Ya gitu, jadi Mbak Mia, jadi perlu spesifik lagi gitu kan marketnya. Itu kayak mau bikin bisnis ya, kita mengerucutkan lagi marketnya. Karena dengan kalau misalnya udah ketemu usia gitu kan, usianya 25 sampai 30 tahun Kak, kita kerucutkan lagi ya siapa, tinggal di mana, sampai kerucutnya jelas. Dengan kita udah tahu siapa yang mau baca ini secara spesifik gitu ya, kita jadi lebih mudah mengangkat isu-isu apa yang ada di tulisan kita nanti. Iya. Panjang lagi ke bawah. Ada lagi riset-risetnya apa aja yang perlu. Mbak Mia kayaknya mesti japri ke J habis ini kayaknya. Berarti Kak J, aku secara summary karena memang aku tipenya praktikal, jadi mungkin pranulis ini saya sebutin jadi 4T ya. Temukan marka, temanya ditentukan juga, terus sudah ditulis ininya target target. Jadi ini deh aku udah langsung summary kan pranulis itu ada 4T gitu ya. 4T pertama adalah tentukan marka, tentukan tema, terus tentukan cover buku dan juga target pembaca gitu sih kalau buat saya. Terima kasih Kak J. Sama-sama, memang jago Mbak Mia untuk summary memang gitu ya. Tapi itu masih banyak lagi Mbak Mia ke bawahnya. Tulis Mbak Mia, ditulis, aku lupa. Iya, karena kalau saya tuh tipenya memang praktikal banget. Nanti aku tulis di obrolan chat ya. Terima kasih Kak J. Sama-sama Teh Mia. Wah, ini waktunya udah jam 9 gitu ya. Teman-teman silahkan di kolom chat isi dulu nih ada link feedback gitu ya. Link feedback gitu ya. Silahkan teman-teman isi dulu gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat gambaran gitu ya. Kira-kira apalagi nih gitu ya yang yang udah kita dapat hari ini gitu ya. Tolong diisi dulu ya, silakan lihat ke kolom chatnya ya teman-teman ya, jam 9 juga. Nah di sini silakan sampaikan kesan-kesannya melalui di link di sini ya, silakan klik gitu ya sebelum kita bubaran gitu ya. Dan juga saya juga ada pesan-pesan nih dari teman-teman Tempa juga gitu ya. Di sini juga kalau misalnya teman-teman di sini misalnya ada yang ingin jadi penulis atau mau jadi trainers dan sebagainya gitu ya. Di sini juga ada kesempatan, mungkin ada yang ingin berbagi dan sebagainya gitu ya. Pingin tahu lebih banyak tentang Tempa Trainers Guild gitu ya. Ini juga ada nih ya, ada linknya gitu ya untuk bisa masuk ke ini ya, yang tertarik yang untuk jadi trainer atau pebisnis training itu bisa ikut coaching cleaningnya bersama Konsil Tempa Trainers ya. Ini di sini saya juga akan kasih nih ya linknya gitu ya, silahkan gitu ya bagi yang mau. Dan juga kalau nggak salah nanti tanggal 19 ya. Nah ini hot ya, ini ada hot seat ya teman-teman, kalau misalnya mau bergabung gitu ya di sini yang belum bergabung dengan Tempa dan memang pingin banget gitu ya ikut program Tempa ini untuk training mentoring training ini gitu ya. Wah, kayaknya memang wajib ya, terutama panah modul ya, Kak J ya. Iya, itu Mas Dodi aja bilang sangat-sangat bersyukur banget Mas Dodi Zulkifli dapat panah modul karena itu kepake. Iya. Banget. Duh, makasih banget pokoknya buat Tempa dan Mas Indra yang udah ngenalin panah modul meskipun puyeng ya ngerjainnya. Oh, bukan tapi strukturnya keren banget. Strukturnya keren banget. Gitu ya. Nanti biar teman-teman merasakan gitu ya betapa kita tuh terlahir dari
sebuah perjalanan dan proses gitu ya Kak J ya. Bisa dibaca di buku Tempa Story. Oh iya, ini ya buku Tempa Story ya. Kalau nggak salah tadi ada yang mau pesen buku ini di mana ya Kak J ya? Di mana ya ngomongnya? Iya, Nomor Pak gimana Abi nih? aja, Pak Abi. Ya udah mungkin ke saya aja gitu ya, bagi yang mau pesan buku gitu ya, Tempa Story gitu ya. Oh, atau bisa tuh di TikTok teman-teman ada free ongkir. Oh ya udah, ke TikToknya apa? TikTok Motivasi Inspira. At Ini J yang ketikin ya. ya ketikin deh. Thank you. Ketikin ya Kak J ya. Jadi kayak Ya, di buat TikTok. teman-teman gitu ya. Sebenarnya buku ini alhamdulillah ya ini jadi sesuatu yang istimewa juga karena jujur dalam perjalanannya kami dibantu oleh Kak J. Jadi di sini ada sekitar berapa ya? Ada sekitar 17 trainer ya Kak J ya. Nah ini nih 17 trainernya nih ada nih di sini. Gitu ya. Itu memang kita dibantu semua oleh Kak J. Jadi sampai membidani lah ya kelahiran karya ini gitu. Karya antologi ini. Thank you bidan juga ya. Oh iya gitu ya. Dan itu yang alur kayak konflik solusi dan hikmah. Itu memang kita jalankan betul ya Kak J ya. Gitu ya. Selain panah modul tentunya. Gitu. Ya, mungkin silakan teman-teman, terima kasih atas waktunya. Oh iya, saya juga mau ada spill di sini, ada Mbak Mia. Kalau misalnya nanti teman-teman mau ikutan lagi gitu ya, nanti kita akan kasih tahu acara selanjutnya untuk TTG Development Series itu dengan kalau nggak salah di sini dengan Kak Mariane nih ya. Itu hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 ya. Wah, ini dong Kak Mia, tolong dong, spill dong, tanggal 30 Agustus ada apa tuh acaranya tuh? Kami ya. Mbak Mia masih di sini? Halo. Gitu ya. Nah, nanti kita bersama dengan Mbak Mia. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Oh, Mbak Mia kayaknya lagi itu bikin summary kayaknya. Summary 4T gitu ya. Baik teman-teman, kalau misalnya sudah semua mengisi oh ini dia pranulis ya dengan 4T. Tentukan marker. Mas Abi, Ya. nanti tanggal 30 aku akan dibantu sama Mas Adi Subana itu yang jadi hostnya dan dia akan bercerita bahwa aku kasih teori 1 bulan jadi buku gitu. Sip ya. Jadi 1 bulan jadi buku gitu ya. Wah deh, ini sama-sama ini ya penulis buku juga nih. Sama Mas Adi Subana ya. Oke, mungkin ditunggu nih ya Bu Mbak Lisda nih ikut lagi nih kayaknya nih ya. Oke teman-teman, ternyata kita sudah jam 9 lewat 6 menit gitu ya. Terima kasih gitu ya summary-nya gitu ya bahwa pranulis adalah 4T, tentukan marker, tema, gambar cover dan target pembaca gitu ya. Terima kasih buat semuanya gitu ya. Share panah modul lagi dong. Nah, ini dari Nur Cahyani Khalil. Oke, bisa. Nanti mungkin di grup ya aja. Ya, boleh gitu ya. Atau nanti mungkin ikut yang tanggal 19 gitu ya, receive lagi boleh juga gitu ya. Silahkan kontak Mbak Novi di Cias ya, teman-teman ya. Oke, karena kita sudah jam 9 gitu ya dan kita mengucapkan banyak terima kasih buat semua. Semoga kita bisa ketemu lagi tanggal 30 Agustus bersama dengan Mbak Mia gitu ya. Di sini adalah 1 bulan untuk bisa bikin buku gitu ya. Wah, mantap banget. Baik, terima kasih teman-teman. Kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, ternyata acara kita sukses semuanya gitu ya. Buat teman-teman yang sudah mengisi feedback, kalau misalnya memang mau kembali ke alamnya dan kesibukannya sama beristirahat, bagi yang masih di jalan semoga selamat sampai dengan tujuan gitu ya. Pak D Dwi hati-hati di jalan ya Pak D. Gitu ya, kayaknya masih lama nih gitu ya, dan terima kasih buat semuanya gitu ya. Buat Mbak Lasmi Fitria, silakan kalau misalnya mau pesan buku tempatnya bisa langsung aja gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak J. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Sugeng, apa kabar Mas Sugeng? Apa kabar? Ya, ruang Zoom ini masih dibuka buat siapapun yang mau ngobrol. Mau ngobrol udah lama ya nggak ketemu via Zoom.
Iya boleh. Lama-lama saya pilih ghostwriter Kak J aja lah kalau nggak sanggup nulis. Boleh. Tahu. Loh, ini beneran doh, Kan ini diganti. itu, kan Pak Geng udah bilang. Pernah nawarin kemarin ya. Aduh Kalau ya. proyek besar Iya. udah selesai, aku hubungin KJ lagi kan. Oh iya. Ini aku juga sudah. Kapan dong? Aku juga sudah nulis ini Kak J. Nih bukunya nih kita nih udah jadi. Ini ada Mas Dodinya tuh. Tuh Mas Dodi Zulkifli. Dodi Zulkifli. Masya Allah. Ya. Oke, nanti saya kontak Kak J ya. Sip. Mas ya Pak Arif. Yuk, Mas Abi. Pamit ya, Kak J ya. Thank you Pak Arif. Makasih Ya. banget Pak Arif pamit. udah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum. Kang, kemarin ketemu Kang Arif di Balikpapan lagi nih ya. Oh, siap. Salam ya. Double Arif. Terima kasih semuanya. Ya, Terima kasih banget udah hadir ya. Rani. Ya, betul Kak J. Untung diingetin. Loh iya kapan Pak mau kontak ke Tapi proyek besarnya menjelang Penasaran kan sama proyek besar Pak Abi. Kecipratan ya. Kemudian kecipratan dong sama proyek besar. Amin ya Allah. Gitu. Nah, tuh lihat tuh udah jadi tuh ininya. Ini bukan nih referensinya nih. Oh, referensi. Oh iya, sama-sama Pak Imron. Makasih KJ Pak Abiat, sama-sama. Waalaikumsalam dari Mbak Olia, ya. Dari Mas Kodrisa juga ini ya. Terima kasih Jessica Pak Iron gitu ya. Mas Abi keren deh. Apanya? Kayak penyiar radio zaman dulu. Alah. Itu kepepet tadi mestinya Mbak Gita. Jam 7 ya. Karena dulu aku itu dulu itu aku cita-cita pengen jadi penyiar radio. Kalau di Semarang itu ada namanya Radio Gajah Mada kan. Iya. Awal-awal pandemi aku jadi penyiar Instagram, sempat live sampai berapa kali tuh. Dan sekarang dituntut penggemar, Pak Sugeng mana itu panggungnya? Buka lagi, gitu. Ternyata sudah banyak penggemar radio Instagram ya. Iya dong. Lagi dong kesiaran lagi dong. Apa? Masih ada proyek besar nih. Masih ada proyek besar Pak Abi. Iya. Kita kecipratan nggak ya? Aduh, Doain udah lancar, ada doain dengar lancar. dong ini. Mana Mas Rofi? Kok nggak diajak ke kamar? Tidur dia paling. Tidur. Rofinya tidur. Capean dia. Capean. Ih, dikasih kerjaan banyak kayaknya Mas Sugeng. Gitu. Monggo dilanjut, saya juga mau nulis aja. Saya juga nulis, nulisnya dikejar-kejar. Apa Pak Geng? Nulis apa tuh? Tesis ceritanya nih. Wah, itu malah keren banget. Keren banget. Ini masih ada Kak Tini, masih ada apa nih? Mas Raffi ya, Mas Raffi ya, Mas Raffi, Pak Bram, Pak Nur ya. Oke, ini apakah masih bersama kita orang-orang? Saya pamit dulu ya. Ya, sama-sama. Makasih Kak J. Ingetin lagi nanti. Nanti di WA kalau udah ini. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ntar mau download ini dulu, download chattingan. Di-download dulu di save. Buat apa Pak? Kan ya dibaca-baca lagi tuh sepanjang percakapan. Oh, Masya Allah. Kan bisa ini, sebentar, jangan ditutup dulu Mas Abi. Belum saya download. Ya. Keren banget ya. Save chat, terus oke. Ini namanya save chat. Lokasinya di mana nih? Apanya, Pak? Anda ini save chat. Save soul folder. Oke, ntar tak kirim di Ya, sama-sama Mbak Nur. Oke, udah tutup, nggak apa-apa. Ya, tutup live. Makasih banyak Pak Abi ya. Pak Abi, makasih banyak udah bantuin ya. Makasih Pak Abi, keren. Iya, sama-sama. Aku juga tadinya lagi bikin laporan. Terus tiba-tiba terima job untuk host-host selanjutnya Pak Abi, silakan langsung japri. Yalah, orang aku tadi itu udah ngomong sama kita. Aku tuh lagi bikin laporan nih, ngejar itu gitu kan. Ya. Gitu. Oke deh. Ya wes. Nah, thank you ya semuanya. Tetap sehat ya, J. Ya, sip. Ya, oke, pamit ya semuanya ya. Aku izin Assalamualaikum.